Sekarang kita ada di Tiba-Tiba Tayang yang bener-bener tiba-tiba banget nih tayangnya nih. Tiba-tiba banget. Nama gue Mega. Nama gue Monik. Kita mau apa ya, kali kita perkenalan dulu kali ya. Iya, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Kayak nama, biodata gitu nggak sih? Oh, Mafa, Mifa apa ya. itu? Makanan favorit, minuman favorit isi biodata. Kayak di binder. Iya, di binder, di file. Gila, tapi sebelum situ apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sehat? Sehat dong. Keluarga sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang gua tahu lu kan abis langsung kesana banget ya, Bor. Langsung dong. Abis ini kan ikut ajang Abang Po. Iya, yang nggak ada pokoknya. Apa tuh nggak ada? Dia sebenarnya takut mau ngomong. Iya. Ya kan lu ikut tuh ajang Abang Po. Sebenarnya gua kaget, tapi gua kagetnya itu kaget yang semangat. Hah, seriusnya Mega ikut Abang Po? Sebelum kesana lu kaget karena karena kenapa kagetnya? Kaget tuh kayak gila, temen gue ada yang ikut ajang-ajang kayak gitu, dan gue tuh gitu. sebenarnya juga seneng gitu karena gue udah lama nggak teriak sebagai supporter. Iya, gue pengen kayak Mega jamet kayak gitu. Ada jametnya, takut banget. Gue tuh pengen banget, makanya dari kemarin kan sebenarnya gue juga nyari teman-teman gue yang bisa nyanyi untuk ikut ajang Indonesian Idol. Oh iya? Iya, karena gue pengen buat dukung. Kalau lebih gua, suportif lu ya. Iya, karena gue gak bisa nyanyi. Iya, ya kan. Kalau gue bisa nyanyi, pasti udah banyak banget fans gue. Pasti. Album udah, wah pecah sih. Banget. Albumnya Anggi Marito kalah. Mohon maaf Anggi, ya nggak ada apa-apa. Tadi lupa balik lagi. Kabang Pop. Iya. Gue tuh kaget. Kenapa sih lu sampai mutusin untuk ikut ajang Abang Po? Kenapa ya? Kalau dari gue pribadi sih awalnya karena gue suka beauty pageant gitu, kayak yang suka dari dulu tuh waktu kecil nonton kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu-gitu kan. Oh, lu udah ngikutin? Udah ngikutin, emang suka aja gitu ngeliatnya kayak gitu-gitu awalnya. Cuman karena satu, gue kan pendek ya, nggak nyampe gitu tinggi-tinggi kayak mereka, kayak untuk ajang kesana tuh bukan nggak boleh sih, kayak nggak mungkin aja gitu. Maksudnya kriteria untuk ikut kayak gitu tuh ada tingginya, ada iya, minimalnya. pasti kayak 170, sedangkan lah kalau Abang Po sebenarnya ada kriterianya, cuman ya bisa lah ya, masih bisa dinegosiasi iya, gitu. Masih bisa. Karena lebih pendek daripada gue juga ada ternyata gitu. Nah, lu kemarin ikut di Abang Po Kota Bekasi. Kalau kabupaten nanti sama ibunya aja. Udah nggak bisa secara umur. Kan maksimal 25 kan, tahun depan saya masih 25. Gua udah 26. Enggak naik. Sisanya minta tolak. Aduh, pengen sampai 70-an lebih nih Tuhan. Amin. Iya, gue tuh kaget, Jadi emang lu tuh suka ya? Awalnya suka. Kecantikan. Yes, gitu, modeling terus gitu-gitu. Ada juga nggak sih dari ilmu iya, skill ya, boleh. Ilmu pengetahuan, bukan ilmu hitam, bukan. Dari ilmu pengetahuan kan juga sebenarnya kan pasti ada karena awalnya gue untuk masuk ikutan Abang Po kan mau cari pengalaman, dan bukan cuma tentang kayak yang modeling aja gitu kan, tapi kayak dari soft skill kita juga dapet, kayak misalkan kayak public speaking kayak gini sekarang nih, public speaking, terus gimana lu cara personal branding gitu, itu kan penting kan, karena sekarang kan udah sosial media ya, gimana kita bisa membranding diri kita sendiri lewat sosial media, lewat kita mempresentasikan diri kita kepada orang-orang kayak gitu-gitu. Nah, kalau lu personal branding lu apa? Maksudnya lu pengen dikenal sebagai apa? Gue pengen dikenal sebagai diri gue sendiri, yang pertama yang jelas itu, tapi sebagai orang yang gimana ya? Mencintai kesehatan, olahraga. Oke, itu iya, karena memang gue suka olahraga. Jadi orang yang mungkin kayak aware terhadap ini ya, sport ya. Orang yang sport tourism banget gitu, yang aware akan adanya olahraga, kesehatan gitu-gitu sih. Tapi kalau mau kita nyambungin ke anak muda nih, Met, mau kita sambungin ke anak muda, sebenarnya ini jadi kayak gue yang anak sumbernya nih. Sebenarnya anak muda zaman sekarang tuh suka nggak sih olahraga? Suka, menurut gue. Suka. Karena kita udah pandemi kan kemarin kan ya. Nah, karena pandemi itu orang-orang jadi aware nih akan kesehatan. Iya, gue jarang olahraga nih, makanya gue sakit segala macem. Iya. Nah, itu membuat, karena adanya fenomena itu buat jadi orang-orang anak muda tuh kayak
olahraga sebagai gaya hidupnya sebagai sekarang, gaya hidup yang baru iya. gitu. Nah itu salah satu hal positifnya. Karena yang gue lihat kan lu ikut komunitas apa tuh lari ya si orang. Nah itu gue lihat tuh di medsos di media sosial Mega tuh di akun Instagramnya Mega tuh dia sering lari bareng anak-anak muda juga yang gue lihat ya. Dan yang gue lihat sih ya Gen Z dan milenial yang paling banyak. Iya paling banyak ya, Gen Z dan milenial sebenarnya. Dan kemarin lu baru running ke Purwakarta, trail run. Bukit. Itu masuknya gunung sih, Bor. Masuknya gunung. Oh, berapa mdpl? 975 kalau nggak salah. Udah lumayan lah ya, itu tinggi banget, Wak. Iya. Lumayan lah ngebentuk betis. Jadi dari situ kelihatan. Lu tahu Waduk Wanayasa nggak? Pernah dengar? Ya itu kelihatan semua waduk tuh dari situ itu kayak gunung-gunung, bukit-bukit gunung gitu. Jadi lu olahraganya dapat dan menikmati pemandangannya itu juga dapat ya. Nah ini salah satu sport tourism yang lagi digaungkan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Sport tourism jadi kayak olahraga sambil berwisata. Olahraga kesehatannya dapat dan juga wisata untuk mengedukasi orang-orang. Ada lo ternyata lo di Purwakarta nih tempat wisata kayak gitu. Ada jadi sport tourism nih. Jadi lu sekalian juga memperkenalkan. Memperkenalkan wisata-wisata yang di situ. Iya sih. Walaupun Kerawang beda ya dengan Kota Bekasi, tapi tetap aja lah ya. Bisa lah ya tetap. Emang kalau di Kota Bekasi sendiri apa? Wisata. Kalau untuk wisata alam, Kota Bekasi nggak ada kebetulan. Wisata alam nggak ada. Alam nggak ada. Kita adanya wisata kota. Wisata kota. Tapi wisata alam goib ada. Alam goib banyak. Alam goib banyak. Wisata masa lalu juga banyak. Nah sebenarnya di kabupaten nih kan gue tinggal di kabupaten. Di kabupaten tuh sebenarnya banyak. Apa? Tapi orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu. Iya ada di kabupaten. Ada gunung juga ada nggak sih di kabupaten nggak deh? Apa ini pantai? Di Bogor. Di pantai ada di Kabupaten Bekasi, Muara Gembong. Kabupaten Bogor. Iya maksudnya kalau di Kabupaten Bekasi nggak ada gunung. Gak di ada. Bogor ada. Iya, maksud gue nanya Kabupaten Bekasi. Iya, Kabupaten Bekasi enggak. Ada pantai kan? Pantai ada Muara Gembong. Dan enggak semua orang tuh tahu Muara Gembong itu masih masih cakupan dari Kabupaten Bekasi. Oke. Gitu. Sebenarnya banyak waduk-waduk juga banyak ya di sana. Waduk banyak. Terus ada danau juga gitu. Danau Ciberem. Oh, Ciberem di kabupaten. Di Kabupaten Bekasi. Kalau misalkan dulu anak STM tuh di Kabupaten Bekasi cabutnya tuh ke Danau Ciberem. Ngapain tuh? Ngobak. Oh, ini berduaan, pacaran, Wak. Pacaran itu kan sebenarnya juga jadi wisata anak-anak muda nongkrong, bertukar informasi, bener. Mereka mau melakukan hal-hal kreativitas apa kayak gitu kan. Nur, ngomong PSI gimana nih? PSI baik dan lancar, puji Tuhan. Kaisang jadi nggak jadi ke Depok tuh? Wali kota dong. Kemarin sih bilangnya siap ya jadi Depok pertama, cuman kemarin udah ngomong lagi tuh, udah apa namanya, bukan klarifikasi. Udah ngomong lagi sih dia kalau misalnya nggak jadi Depok nyalon. Iya nggak jadi nyalon. Kenapa alasannya? Entar kali ya, gua ngobrol dulu kali ya. Oh ya masih. Silakan Mas Kaisang. Enggak ada. Kayak jadi sobat akrab ya kan sama anak presiden. Tapi mudah-mudahan kita bisa kali ya. In frame sama maksudnya satu frame bisa. Sama Kaisang. Jokowi gas ini Mas. Buset dah. Dan kayak gitu-gitu amat presiden udah jadi satu tongkrongan. Tapi puji Tuhan lancar sih. Lancar ya. Soalnya ada kan gue posting kan yang kartu nama lu kan. Terus kayak komen, ada temen gue yang komen, lah itu temen lu, itu gue sering liat muka-mukanya di tiang-tiang. Terus mukanya di tiang listrik? Iya, kayak itu temen lu, iya gue bilang, iya coblos tuh, gue bilang kayak gitu. Terus kayak, oke. Coblos di kartu suara ya? Enggak. Coblos di kartu, bukan tiangnya. Coblos. Rusak dong banner gue. Coblos di tiangnya. Nah, Bur, itu kan sebenarnya cita-cita lo dari dulu, gue tahu. Dari SMA sih. Iya, dia tuh jadi gini guys. Jadi emang dia tuh dari dulu suka banget tentang politik gitu. Sedangkan gue bukan yang nggak support ya, cuman gue tipe orang yang ya udah gue silakan cobain aja. Cuman gue udah bilang-bilangin nih, politik tuh kayak gini. Bokap gue juga karena dulu pernah nyalek juga. Jadi kayak gue bilangin insight dia, kayak gini lo berpolitik. Tapi kalau memang lo udah niatan gitu ya udah gas maju. Nah akhirnya puji Tuhan di tahun ini Monik tuh mau nyalek guys. Doain ya guys. Nah, gue mau tanya nih sekarang, perasaan lu setelah lu udah muka lu terpampang nyata nomor 1. Nomor 1 dapil 3 di Tamsul, gimana perasaan lu sekarang? Ya, ada sedikit rasa bangga tapi ada deg-degannya juga. Karena kan mau nggak mau yang kita tahu kan
orang kalau misalkan nyalip disangka orang kaya, duitnya banyak ya kan, menghambur-hamburkan uang. Ya sedangkan mohon maaf kaum duafa kaum duafa apaan sih? Maksudnya gue rakjel, ya kan, rakjel yang mau nyalek gitu. Berarti rakyat jelata boleh nyalek dong? Boleh dong, kan mimpi adalah kunci. Mimpi, Mas Giring adalah kunci. Iya sih. Udah pas banget tuh. Ya mudah-mudahan Bro Giring mau kesini ya. Amin. Nah, boleh lah Mas Giring kita. Inframe. Jadi gimana perasaan lo? Tadi kan udah dibilang ya, apa namanya, bangga dan juga deg-degan ya. Deg-degannya banget sih jujur, karena ya itu tadi yang gue bilang, apa namanya, yang namanya kita nyalek kan kayak banner kan nyetak butuh duit, nggak pakai daun. Itu dari mana? Nggak pakai omongan. Kamu dari mana tuh? Nah itu sebenarnya puji Tuhan ada donatur yang mau donasi ke gue. Jadi kayak ada orang yang satu visi, misalkan visi gue mau kayak pokoknya intinya ada pemerintahan yang bersih gitu. Ternyata banyak orang yang satu visi, yang rindu emang pengen Bekasi ini berbenah gitu. Berarti itu orang yang tinggal di daerah kabupaten juga? Iya. Gitu. Jadi dapat dananya dari situ. Jadi jangan nyangka nih gue, Monik nyalek tuh kaya, yuk deketin yuk bla bla bla. Berarti tunggu. Berarti semua orang-orang yang dari partai lo sekarang ini caranya kayak gitu? Enggak semua, ada yang modal juga kan, ada yang ratusan, puluhan, berapa ber. Oh gitu. Iya gitu, nggak semua sih, tapi ya menurut gua modal anak muda selain teman-teman link iya selain link ya apalagi ya sih benar kan. Tapi gue yakin banget lagi baru menang. Amin. Makanya doain ya. Boleh lah 1 kursi. Iya, PNS kabupaten. Jadi jual beli ya. Jadi bagi-bagi kursi nih, belum jadi ya orang udah, weh udah gitu-gitu. Siapa tahu langsung pada mau dukung lu, nggak apa-apa kali. Komen di bawah ini ya mau kursi apa deh, kabupaten. Tapi sebenarnya Matt, yang memperkuat gue pengen masuk ke politik itu kan sebenarnya dari SMA, tapi yang memperkuat itu di bangku perkuliahan. Oh. Nah ini lucu nih. Kan lu kuliah ini Ilkom. Iya, kan Ilkom itu di kampus gue kan di Brawijaya. Itu fakultasnya FISIP. Ilmu sosial dan ilmu politik, jadi dapat juga politiknya. Semakin membuat lo yakin gitu terjun ke politik ya. Nah sebenarnya ada hal lucu, gue ini kan orang Kristen ya, gue ini beragama Kristen, gue pengikut Kristus, Yesus Kristus ya kan. Jadi gue tuh, ya lo tau lah gazebo pendopo gitu. Jadi gue lagi duduk-duduk tuh di gazebo kampus ya kan, dan ada kajian organisasi namanya tuh ISSC. Jadi ada kajian kampus untuk yang muslim. Nah, itu tuh lagi kajian tentang ada politiknya juga. Dan gue di situ dengar, ini gue lupa ustadz yang bawain atau apa, gue lupa. Habib bukan. Gue kurang tahu karena kan gue nggak ikut, gue cuma di gazebo tapi sore kedengeran. Jadi salah satu pembicara itu ngomong, dia ngutip dari pernyataannya ini sahabat Nabi kalau di muslim. Siapa tuh? Gue jadi lupa lagi sahabat Nabi. Ali bin Abi Tholib. Oh, Abi Tholib. Maaf kalau misalkan gue salah ya. Ali bin Abu Tholib apa? Ali bin Abu Tholib. Abu iya, maaf ya kalau misalnya salah. Itu tuh dia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa negara atau pokoknya negara itu hancur atau negara itu rusak bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Oh iya benar. Jadi negara misalnya nih kayak Indonesia nih kan udah banyak banget korup. Kita tahu sendiri lah, yang paling terdekat BTS lah. Ya kan, Pak Joni yang kemarin kita bahas tuh. Johnny G Plate. Itu kan dia korup apa dan segala macam, dan kita juga banyak lah tahu kasus intoleransi apa dan segala macam. Dan kalau misalkan gue sambungin sama yang gue dengar waktu itu di gazebo, di kajian itu, ya negara kita, suatu negara hancur itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena kita nih kita yang merasa orang-orang baik ini diam gitu. Jadi gue di situ kayak merasa tergerakkan ya. Iya ya, apa gua harus terjun ya ke politik apa dan segala macam. Itu sih sebenarnya menguatkan gua gitu. Berarti pada saat itu juga tuh langsung tergerak. Semakin kuat. Semakin kuat. Tadinya gua ragu-ragu. Gitu. Tuhan menguatkan lu lewat kajian. Mantap. Itu kan unik, lucu karena gua seorang Kristen tapi gua dapat wahyu atau dapat ilham dari itu kajian. Justru dari kajian yang di agama Muslim kayak gitu. Ya tapi menurut gue itu penguatan dari Tuhan sih untuk gue gitu sih. Iya oke. Lucu kan? Iya dan ya
Kalau kata gue sih ini pesan. Berarti Monik salah satu orang yang toleransi juga sih, keren. Ya harus lah. Gak semua orang loh, gak semua orang beragama itu punya toleransi yang tinggi loh. Bisa aja kayak orang yang gue Kristen, gue gak mau denger dengan kajian. Ada lah orang yang gitu-gitu. Makanya kan sekarang juga lagi rame kan intoleransi gitu. Karena fanatisme ya. Yes, gitu, dia merasa dirinya paling benar. Iya, tapi kita sebagai anak muda tetap harus mengenalkan itu tentang toleransi. Apalagi PSI. Jualan. Apalagi PSI. Kita itu kan punya kita namanya punya DNA. Apa tuh? Kita itu punya pesan atau identitas gitu. Bisa dibilang tagline partai. Tagline. Kita tuh anti korupsi dan anti intoleransi. Wow, pas banget nih sama yang dibutuhin sekarang ini. Masuk Pak Eko ya kan. Iya, jadi emang ya menurut gua PSI tempat gua bernaung sekarang cocok lah untuk gua yang memang ya menurut gua masih muda, gua Gen Z masih 26 tahun. Dan gue berjuang di PSI juga nggak pakai duit apa dan segala macam, cocok untuk anak muda dan cocok sesuai dengan visi gue. Kalau tanggapan dari keluarga lu, nyokap lu, bapak lu, abang-abang lu tuh gimana nih? Aduh, adek gue ikut politik hepot, pusing nih gue tuh gimana? Jujur pertama kali mereka melarang. Karena ya yang kita tahu lah, semua orang tahu politik itu kotor. Tapi lagi-lagi gue berusaha meyakinkan mereka bahwa gue bisa, gue mampu. Nah, cara lu meyakinkan nih gimana tuh, Bor? Lu tau sendiri orang Batak susah diyakinin kan? Betul, keras kepala ya kan? Ya gue berusaha meyakinkan aja dengan pergerakan gue. Gerak lu meyakinkan? Enggak, maksudnya kayak pergerakan gue ke masyarakat bahwa ke masyarakat? Iya, kalau misalkan bergerak itu kan sebenarnya nggak harus pakai uang pribadi. Terus ada juga yang namanya budaya gotong royong kan. Jadi ada yang namanya budaya gotong royong. Jadi dengan cara-cara emang kita patungan. Kalau di PSI ada juga patungan. Enggak berarti antar anggota gitu patungan. Iya, simpatisan juga bisa. Dan ada juga namanya kan kerja-kerja politik itu nggak selalu hanya uang, ya kan? Ada tenaga, ada pikiran. Kayak gitu sih. Ya gue sih untuk sekarang ini minta doanya ya guys. Semoga lancar. Berarti kegiatan lo selain dari nyalek ada lagi nggak, Bor? Untuk saat ini fokus fokus nyalek. Fokus nyalek supaya nggak boleh sefokus itu. Biar nggak kebelah-belah. Apa? Biar nggak kebelah-belah. Iya benar. Berarti emang fokus di partai ya? Iya. Gue mau tanya ini deh. Itu kan kabupaten ya? Iya. Bor, kan udah lama yang mau nyalek ya dari dulu ya. Nah, sebagai orang Tamsel sejati nih, kira-kira hal apa yang pengen lu bangun di Tamsel gitu? Yang pengen lu buat di Tamsel tuh apa sih? Banyak banget. Nah, salah satunya Tunggu Bor. Oke. Pengen tahu kelanjutannya? Nonton di episode selanjutnya.